Bab 18, judulnya adalah When You Will Believe Anything. Ketika Anda akan percaya apa saja. Ini klimaksnya. Saat tekanan hidup lu tinggi, standar hidup itu makin absurd, makin banyak tekanan sana-sini untuk mengikuti standar hidup tersebut. Dan ekspektasi sosial itu makin lama makin brutal. Manusia pelan-pelan akan menurunkan standar skeptisisme mereka. Masalahnya, kalau lu menurunkan atau menghilangkan rasa skeptis lu sebagai manusia, lu sebenarnya dalam bahaya. Karena gampang banget untuk dibohongi, untuk dipengaruhi. Karena lu sudah tidak lagi memasang alarm tanda bahaya di otak lu. Nah, di fase ini, kalau lu banyak nanya, lu dianggap atau dicap sebagai orang yang negatif. Kalau lu ragu, lu dianggap sebagai orang yang tidak punya growth mindset. Kalau lu terlalu bermain dengan logika, lu akan dicap rezeki lu bakal seret. Nah, ketika lu terus-menerus dicecar dengan stigma-stigma seperti itu sebenarnya lu sebagai manusia bukan lagi kehilangan otak untuk berpikir. Enggak. Tapi karena emosi yang akhirnya mengambil alih diri lu. Jadi ketika lu melihat harapan, walaupun palsu sebenarnya, tapi lu merasa itu lebih menyenangkan daripada menerima kenyataan pahit yang ada di depan mata lu. Dan di momen inilah lu akan mudah terjebak dengan iming-iming investasi yang sebenarnya adalah bodong. Makanya, yang seperti yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya masalahnya bukan di skemanya. Skemanya, come on. Dari zaman kapan? Dari zaman Benny Madoff, dari zaman Ponzi, Charles Ponzi, sampai sekarang, polanya kurang lebih, skemanya kurang lebih mirip kok. Sama. Yang beda cuma platformnya doang. Tapi sekali lagi, kenapa manusia terus-menerus terjebak dengan pola yang sama? Karena psikologi manusianya terhadap uang itu nggak berubah. Akhirnya scammers itu, mereka nggak belajar marketing nih, mereka belajar bagaimana melihat pola dan tingkah laku dari calon audiens mereka. Dan karena polanya tidak berubah, tinggal ganti platform doang, penipuan-penipuan finansial seperti ini akan terus berlanjut. Gue bikin video ini mungkin bulan depan, atau 3 bulan lagi, atau mungkin tahun depan, pasti akan ada korban baru dengan platform yang baru, tapi dengan skema yang kurang lebih sama. Lu yang ngikutin channel YouTube gua, atau mungkin yang dulu ngikutin gua di e-commerce, pasti juga sudah nonton lah berapa kali gua membahas, gua mengundang korban-korban scam investasi. Lu lihat deh polanya. Sama sebenarnya. Dan akhirnya penyebabnya juga sama, karena manusianya. Psikologi manusia memandang uang itu yang tidak berubah sampai sekarang. Jadi, di buku ini pun juga dituliskan, mau lu anak orang kaya, mau lu PhD, lu pintar, lu jenius, seperti apapun, ketika menghadapi uang, hal-hal yang tadi lu miliki itu, nggak akan menjamin lu bisa mengelola uang dengan cerdas.